Cerita ini diambil dari kisah nyata seorang pendaki. Jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan updatean kami. Selamat mendengarkan. Waktu itu, ketika saya masih bersekolah di SMK STM Layah pada tahun 2007, ada sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Setelah lulus, kami sering melakukan kegiatan di Gunung Manglayang. Pertama kali saya naik ke gunung tersebut adalah pada tahun 2005 untuk mendapatkan balok bantara. Tahun berikutnya, pada 2006, kami kembali melakukan kegiatan rutin seperti biasa. Namun, tahun 2007 ini sedikit berbeda. Pada tahun 2007, kami sudah tergabung dalam Satuan Karya Saka, sebuah satuan karya di luar Ambalan. Kegiatan Ambalan yang diadakan oleh Muhammad Ramdan saat itu adalah kenaikan tingkat balok bantara. Untuk membuat suasana berbeda, diadakan pengembaraan yang tidak langsung menuju lokasi, melainkan harus melakukan perjalanan terlebih dahulu, yang disebut sebagai pengembaraan bantara. Setelah berbagai persiapan, saya ditunjuk menjadi salah satu anggota tim pendahulu bersama 6 rekan lainnya. Kami berjumlah 7 orang, dengan perbekalan dan kemampuan yang seadanya. Pada masa itu, komunikasi masih terbatas, tidak semua orang memiliki handphone, termasuk saya yang hanya memiliki nomor telepon tanpa perangkatnya. Setelah semuanya dipersiapkan, kami berkumpul pada hari Kamis setelah zuhur di sekolah. Kami berangkat menggunakan kendaraan umum menuju Jatinangor dengan naik bis Damri. Setelah turun di Pul Damri di Unpad, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Kiara Payung. Kami tiba di lokasi sekitar waktu asyar. Namun hujan mulai turun, sehingga kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Menjelang maghrib, kami mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika kami memeriksa kalender, ternyata malam itu adalah malam Jumat. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti kami, namun kami tetap melanjutkan kegiatan. Kami berkumpul, makan malam, dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun hati ini merasa ada kejanggalan, semangat untuk melanjutkan petualangan tetap membara di dada. Dan begitulah, malam Jumat di Gunung Manglayang itu menjadi awal dari sebuah petualangan yang penuh kenangan dan pengalaman tak terlupakan. Setelah berkumpul dan berangkat dari sekolah, kami tiba di Kiara Payung menjelang maghrib. Hujan turun semakin deras, dan suasana mulai terasa aneh. Ketika kami sedang memasak, seorang bapak-bapak warga setempat menghampiri kami dan bertanya, "Mau kemana?" Kami menjawab, "Mau ke Manglayang, Pak." Beliau langsung menyarankan, "Jangan sekarang, besok pagi saja, apalagi ini malam Jumat." Meski merasa berat hati, sebagian dari kami memutuskan untuk mengikuti saran bapak tersebut dan menunda perjalanan hingga pagi. Kami pun beristirahat dan berbincang-bincang di tenda. Malam semakin larut, dan hujan masih turun deras. Beberapa teman mulai merasa jenuh dan mencari kesibukan. Saya sendiri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi saya pendam perasaan itu. Saat itu, saya duduk dekat sebuah batu besar sambil merokok. Kebetulan, saya sedang belajar mengaji qiraat. Setelah melingkar, saya berjalan ke arah selatan dan tiba-tiba melihat sosok perempuan berwarna merah duduk di batu tersebut. Sosok itu tampak memperhatikan saya. Saya mencoba menenangkan diri dan tidak banyak berbicara tentang hal itu kepada teman-teman. Malam itu, saya masuk ke tenda dan bertanya kepada kakak kelas, "Kang, tadi lihat sesuatu enggak?" Dia hanya menjawab, "Udahlah, jangan banyak omong." Hal itu membuat saya semakin penasaran, tetapi saya mencoba tidur. Namun, tidur saya tidak nyenyak. Saya bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang menangis dan meminta tolong. Setelah terbangun, saya berdoa, "Ya Allah, ini ada apa? Semoga besok selamat, semoga besok sehat." Pagi harinya, kami sarapan dan bersiap untuk berangkat menuju Manglayang sekitar jam 7 atau 8 pagi. Kami melanjutkan perjalanan ke jalur yang menuju daerah baru Beureum. Kondisi jalan yang sulit ditambah beban barang bawaan membuat perjalanan terasa berat. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan seorang perempuan tua yang tampak seperti warga setempat. Saya bertanya, "Mau kemana, Bu?" Dia menjawab, "Ke Manglayang."
Kami melanjutkan perjalanan, dan salah satu teman saya, Mardi, bertanya, "Kamu tadi ngomong sama siapa?" Saya kaget dan mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ternyata, teman-teman saya tidak melihat perempuan tua tersebut. Kejadian ini membuat kami semakin waspada selama perjalanan. Setelah percakapan dengan perempuan tua itu, kami melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, kami merasa tersesat. Jalur yang kami lalui tampaknya salah, dan kami tidak bisa melanjutkan mendaki. Kami semua mulai panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Ketika kami mengecek posisi, ternyata kami menghadap ke selatan, dan kabut mulai turun tebal. Waktu itu sudah pukul 2 dini hari. Dengan ketakutan akan hujan, saya mulai termenung dan memikirkan cara keluar dari situasi ini. Turun kembali tidak mungkin karena akan membuang waktu, dan naik juga sudah tidak bisa. Saya teringat akan ajaran yang pernah saya pelajari, yaitu berdoa. Saya pun mulai bersholawat, memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah. Tiba-tiba, saya mendengar suara Bapak yang berkata, "Katuhu, tuh ke kanan." Saya melihat ke arah yang ditunjukkan, dan ada hutan bambu dengan tanda silang X. Tanda ini menandakan jalur berbahaya. Namun, kami tidak punya pilihan lain. Kami memutuskan untuk mencoba jalur tersebut. Kami mulai berjalan perlahan ke arah yang ditunjukkan. Ternyata jalur itu sempit, menurun, dan penuh dengan batu. Meski jalurnya tidak jelas, kami merasa ada harapan. Kami menggunakan webbing yang kami bawa untuk turun dengan aman. Pertama, kami mengeluarkan semua peralatan seperti golok dan pisau, lalu menurunkan carrier dan tas. Teman saya yang pertama turun, diikuti oleh saya yang ketiga. Kami harus berhati-hati karena webbing yang kami bawa tidak cukup panjang untuk mencapai dasar, sehingga harus turun perlahan sambil memotong-motong semak dan ranting yang menghalangi. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, kami menemukan sebuah jalur air kecil. Saya langsung meminum air dari jalur tersebut dan mencuci muka. Kami mengikuti jalur air itu, yang akhirnya membawa kami keluar dari hutan bambu yang gelap. Kami merasa lega ketika jalur tersebut membawa kami kembali ke jalan setapak yang lebih terbuka dan aman. Pengalaman ini mengajarkan kami tentang pentingnya ketenangan dan doa dalam menghadapi situasi sulit. Kami merasa dunia kembali terang ketika kabut mulai hilang, dan perjalanan turun dari Gunung Manglayang itu menjadi salah satu kenangan yang paling berkesan dalam hidup kami. Setelah percakapan yang menegangkan dan perasaan tersesat, kami akhirnya sampai di area Batu Kuda. Kami kaget karena meskipun sudah berjalan jauh, kami kembali ke tempat yang sama. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk bermalam di sana. Kondisi Batu Kuda saat itu sangat berbeda dengan sekarang yang sudah terawat, dulu masih belantara. Kami mendirikan tenda di tempat yang kami kira aman, namun seorang penduduk lokal memberitahu bahwa lokasi tersebut dekat dengan makam. Akhirnya, kami pindah ke lokasi lain. Meskipun merasa putus asa karena jalur yang kami lalui tidak mungkin digunakan untuk pengembaraan siswa lainnya, kami tetap bermalam di sana dan melakukan briefing. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk mengubah rute. Dari titik awal pemberangkatan sebelumnya, kami memilih jalur perkebunan yang lebih aman. Jalur tersebut membawa kami melewati beberapa bukit di Bandung Utara, dan kami sempat melewati daerah pedesaan seperti Cikahuripan dan Parangtaghut. Di salah satu desa, saya berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok. Pemilik warung bertanya, "Mau kemana?" Saya menjawab, "Ke Orai Tapa, Bu, untuk kegiatan pramuka." Dia memperingatkan kami untuk berhati-hati karena masih banyak anjing hutan di daerah itu. Dia juga menyebutkan adanya makhluk jadi-jadian yang disebut si belang. Mendengar itu, kami merasa semakin waspada. Kami melanjutkan perjalanan dan tiba di gapura desa menjelang sore. Suasana semakin tidak nyaman, dan kami merasa kelelahan serta bingung menentukan rute. Kami pun terlalu jauh menjorok ke utara dan harus kembali ke jalur perbukitan. Di bukit itu, kami hanya melihat perkebunan tanpa tanda-tanda perkampungan. Kejadian-kejadian aneh semakin membuat kami waspada. Kami tetap berusaha mencari jalan keluar dengan semangat dan kebersamaan. Meskipun menghadapi berbagai rintangan,
Petualangan di Gunung Manglayang ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan, penuh dengan pelajaran dan kenangan. Setelah beberapa jam berjalan dan merasa semakin tersesat, kami memutuskan untuk turun. Dengan estimasi waktu yang ketat, kami menyadari bahwa hujan segera datang. Kami bergegas turun, sibuk mencari jalur yang aman. Pengalaman kami yang terbatas membuat kami panik, dan kami harus cepat-cepat bergerak. Dalam perjalanan, kami dikejar anjing hutan. Kami lari sekuat tenaga, jatuh bangun, dan akhirnya menemukan sebuah saung. Asap dari saung tersebut menandakan adanya kehidupan, dan kami memutuskan untuk mampir. Waktu sudah hampir asyar. Kami berdua berjalan mendekati saung itu dan memberi salam, namun tidak ada jawaban. Saung itu cukup besar dan ada 4 tembikar berisi air hangat di dalamnya, menandakan bahwa ada orang yang baru saja berada di sana. Kami meminum air tersebut untuk melepas dahaga. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan teman-teman yang sudah lebih dulu sampai di sebuah rumah kecil. Kami berbincang dengan warga setempat, yang memberitahu bahwa lebih baik kami bermalam di sana karena kondisi hutan yang gelap dan mendung yang semakin tebal. Mereka menyarankan kami untuk menginap di kampung terdekat. Kami memutuskan untuk menginap semalam di kampung tersebut. Tempat ini seperti sebuah desa dengan gapura yang menandakan kami sudah memasuki wilayah tertentu. Kami tiba di kampung bernama Palasari, dan segera menemukan rumah-rumah kayu yang tampak ramah dan hangat. Di kampung ini, kami merasakan sedikit ketenangan setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Kami beristirahat semalam di sana, bersyukur telah menemukan tempat yang aman. Meskipun petualangan ini penuh dengan rintangan dan kejadian aneh, kami belajar banyak tentang kebersamaan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Keesokan paginya, kami siap melanjutkan perjalanan dengan semangat baru, berharap perjalanan ini menjadi kenangan tak terlupakan dalam hidup kami. Setelah melewati gapura, kami menemukan rumah-rumah kayu panggung dan sebuah aula yang terbuat dari bambu. Kampung ini tampak seperti tempat perkemahan yang indah dan terawat. Sesuatu yang tidak kami duga bisa ditemukan di tengah hutan. Rasa kaget dan takjub pun menyelimuti kami. Saat menjelang maghrib, kami mendirikan tenda dan beristirahat. Setelah makan malam, beberapa dari kami berkumpul di sekitar api unggun. Suasana mulai terasa kurang nyaman. Sekitar pukul 9 malam, saya memutuskan untuk mencari kopi. Saya memberanikan diri menemui seorang bapak di kampung dan bertanya apakah ada kopi yang bisa dibeli. Bapak itu dengan ramah menawarkan kopi, gula, dan susu dalam toples-toples yang tampak mewah. Kami pun minum kopi dengan rasa heran, mengingat lokasi yang terpencil ini bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Tidak lama kemudian, bapak itu kembali dan memberikan kami bed cover tebal agar kami bisa tidur lebih nyaman di aula kayu. Malam semakin larut, dan rasa penasaran saya semakin besar. Setelah teman-teman mulai tidur, saya mengambil senter dan memutuskan untuk menjelajah lebih jauh ke saung terakhir di bagian bawah kampung. Saat saya mendekat, saya melihat sosok putih duduk di sana. Rasa takut tidak menghentikan langkah saya. Saya terus mendekat. Ketika saya tiba di saung itu, sosok putih tersebut menghilang, dan yang ada hanyalah pelataran kosong. Rasa kaget dan merinding menyelimuti saya. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Allahu Akbar, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Batin saya bertanya-tanya. Saya merasa seolah-olah mata batin saya terbuka dan menyadari bahwa tempat ini bukanlah kampung biasa. Dengan hati yang masih penuh rasa penasaran dan sedikit takut, saya memutuskan untuk kembali ke tenda dan menceritakan pengalaman ini kepada teman-teman di pagi hari. Keesokan paginya, kami bangun dengan perasaan lega karena telah melewati malam yang penuh misteri. Kami segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan dengan semangat baru, bertekad untuk menyelesaikan petualangan ini dan membawa pulang cerita-cerita tak terlupakan dari Gunung Manglayang. Setelah menjelajahi saung yang misterius dan mengalami keanehan, saya kembali ke tenda dengan penuh pertanyaan. Pukul 2.30 dini hari, saya akhirnya tertidur. Pagi harinya, sekitar pukul 8, kami semua bangun dan mulai berbincang-bincang. Kami diceritakan oleh seorang bapak bernama Pangkos, tentang perjalanan hidupnya dan pengalaman-pengalamannya di kampung tersebut.
Pangkos menceritakan bahwa semalam ada yang datang ke Saung, mengonfirmasi bahwa yang saya lihat bukanlah mimpi. Mendengar cerita beliau, kami semua merinding. Pangkos juga memberikan kenang-kenangan berupa sembako dan memberi kami pilihan untuk melanjutkan perjalanan atau pulang. Jika kami ingin melanjutkan, ada 3 bukit yang harus kami lewati. Saya merasa tersentuh dengan keramahan dan cerita-cerita Pangkos, dan berjanji dalam hati jika ada kesempatan, saya akan kembali ke Palasari 99. Namun, kami memutuskan untuk pulang karena kelelahan dan kebingungan dengan jalur yang kami lewati. Kami menyusuri jalur perkampungan dan akhirnya tiba di sekolah pada hari Senin pagi. Namun, sesampainya di sekolah, perjalanan kami tidak dianggap istimewa. Pembina pramuka merasa kesal karena jalur yang kami pilih dianggap tidak berguna. Rasa capek dan pengorbanan selama seminggu lebih terasa sia-sia. Setelah beberapa hari pulang ke rumah, keanehan belum selesai. Saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya. Suatu hari, saudara saya melihat sosok yang menyerupai kuntilanak di sekitar rumah kami. Kejadian ini menambah misteri tentang Palasari 99, yang hingga saat ini masih belum ditemukan lokasinya di sepanjang jalur utara. Pengalaman ini mengajarkan kami tentang ketangguhan, kebersamaan, dan misteri alam yang tak terduga. Meskipun penuh dengan rintangan dan keanehan, perjalanan di Gunung Manglayang ini tetap menjadi bagian penting dari kenangan hidup kami. Setelah menjelajahi saung yang misterius dan kembali ke tenda, saya merasa aneh dengan apa yang baru saja saya alami. Dalam keadaan setengah tertidur, saya melihat sebuah pelataran kerajaan yang megah. Tempat itu terasa sangat nyata, dengan bangunan yang indah dan megah. Ketika saya bertanya-tanya tentang tempat tersebut, saya menyadari bahwa itu adalah kerajaan jin Muslim, yang konon masih berhubungan dengan Ratu Balkis. Pagi harinya, kami mendengarkan cerita dari Pangkos tentang kampung tersebut. Beliau menceritakan banyak hal, termasuk bagaimana tempat itu memiliki sejarah yang panjang dan berhubungan dengan dunia jin. Setelah mendengar cerita tersebut, saya merasa semakin merinding dan takjub dengan pengalaman malam sebelumnya. Kami diberi pilihan oleh Pangkos untuk melanjutkan perjalanan atau pulang. Namun, karena lelah dan bingung dengan jalur yang ada, kami memutuskan untuk pulang. Perjalanan pulang juga tidak kalah menegangkan. Kami dikejar anjing hutan dan harus melalui jalur yang tidak jelas. Sesampainya di sekolah pada hari Senin, perjalanan kami tidak dianggap istimewa. Pembina pramuka merasa kesal karena jalur yang kami pilih dianggap tidak berguna dan berbahaya. Namun, yang lebih aneh adalah kejadian yang saya alami setelah kembali ke rumah. Saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya, dan saudara saya melihat sosok yang menyerupai kuntilanak di sekitar rumah kami. Pengalaman ini membuat saya lebih peka terhadap hal-hal mistik. Saya menjadi lebih tertarik untuk mempelajari dunia makhluk halus dan sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Meskipun begitu, pengalaman di Gunung Manglayang ini adalah yang paling membekas di hati saya. Beberapa minggu setelah perjalanan tersebut, saya kembali mencoba mencari kampung Palasari 99 di sekitar Cibiru, namun tidak pernah menemukannya. Tempat itu seolah-olah hilang dari peta, menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Saya mulai berpikir, mungkin kami melakukan kesalahan saat memulai perjalanan tersebut. Kami mungkin tidak memohon izin atau berdoa terlebih dahulu, dan memaksakan diri untuk berangkat pada malam Jumat Kliwon, waktu yang dikenal keramat dalam budaya Sunda. Petualangan ini mengajarkan saya banyak hal, termasuk pentingnya menghormati alam dan meminta izin sebelum melakukan perjalanan. Meski penuh misteri dan keanehan, pengalaman di Gunung Manglayang ini tetap menjadi kenangan tak terlupakan dalam hidup saya.